Tol Bojimi, Bogor, Ciawi, Sukabumi. Ini sepanjang 54 km. Sudah pernah di groundbreaking itu 4 kali. Supaya tahu saja. Pernah di groundbreaking 4 kali. Tapi berhenti. Ini sudah dimulai 97 sampai sekarang ya 1 meter pun belum dapat. Ini ada jalur yang padat sekali. Dulu konsesinya diberikan kepada swasta, nggak dikerjakan, ambil. Udah, kita ambil lagi. Setelah mangkrak selama 21 tahun, sama sekali tak ada perkembangan berarti karena proses pembebasan lahan yang sulit. Tahun 2015, Tol Bogor Ciawi Sukabumi atau Bojimi kembali dilanjutkan. Pembangunannya diambil alih PT Waskita Karya atas perintah Presiden Joko Widodo. Pengoperasian ruas tol Bojimi sudah lama dinanti. Alasan utamanya adalah mengurai kemacetan di jalur Bogor, Ciawi, Sukabumi. Jarak dari Bogor ke Sukabumi atau sebaliknya sebenarnya tidaklah jauh, namun kemacetan di jalur tersebut membuat waktu tempuh menjadi lebih lama. Pembangunan tol Bojimi dibagi menjadi 4 seksi, antara lain seksi 1 Ciawi-Cigombong 15,3 km, seksi 2 Cigombong-Cibadak 11,9 km, seksi 3 Cibadak-Sukabumi Barat 13,7 km, serta seksi 4 Sukabumi Barat-Sukabumi Timur 13 km. Pembangunannya menggunakan dana investasi Badan Usaha Jalan Tol, PT Trans Jabar Tol, dan PT Waskita Tollroute dengan nilai investasi sebesar 15,95 triliun rupiah. Pembangunan tol Bojimi seksi 1 telah rampung pengerjaannya. Untuk mengoptimalkan arus lalu lintas, kendaraan yang diperbolehkan melintas hanya kendaraan pribadi dengan kecepatan maksimal 40 km per jam. Dengan fungsionalnya ruas tol tersebut secara signifikan akan mengurangi waktu tempuh Ciawi-Cigombong dari yang awalnya membutuhkan waktu sekitar 1 hingga 2 jam menjadi hanya sekitar 20 menit saja. Melintasi tol ini, pengendara akan disuguhkan pemandangan alam yang menyegarkan mata. Badan Pengatur Jalan Tol pun melakukan penghijauan dengan menanam 160 pohon bungur di Simpang Susun Cigombong. Hal itu dilakukan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur, bukan hanya sebagai objek fisik, melainkan pusat pengembangan sosial ekonomi masyarakat yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Dengan begitu, diharapkan dapat meningkatkan kualitas visual di jalan tol bagi para pengguna, sehingga bisa menurunkan angka kecelakaan dan membantu penyerapan ketersediaan air di dalam tanah. Proyek pembangunan Seksi 2 masih dalam tahap pengerjaan. Penyelesaian Seksi 2 nantinya bakal memperpanjang operasional jalan tol Bojimi menjadi 27 km. Sehingga meningkatkan arus lalu lintas di jalan tol Bojimi. Diketahui saat ini lalu lintas harian rata-rata di seksi 1 baru mencapai 17.000 kendaraan, di bawah ekspektasi sebesar 22.000 kendaraan.
Kehadiran Jalan Tol Bogor Ciawi Sukabumi sepanjang 54 km dapat menjadi alternatif menuju Jawa Barat bagian selatan, terutama bagi angkutan logistik yang selama ini harus berhadapan dengan kemacetan pada ruas Jalan Ciawi, Cigombong, Cicurug, Cibadak. Dengan begitu akan memperlancar distribusi barang dan jasa serta menurunkan biaya logistik. Ini ada jalur yang padat sekali. Dulu konsesinya diberikan kepada swasta, nggak dikerjakan, ambil. Udah, kita ambil lagi. Kita berikan swasta, ya. Tapi kalau nggak cepat kerjakan, ambil alih. Karena kita butuh, masyarakat butuh. Ini adalah kemacetan yang kalau pernah ngerasain, yang Bogor, Sukabumi, macet. Ini diperlukan. Tak hanya difungsikan untuk mengurai kemacetan, Tol Bocimi nantinya dapat mendukung pengembangan potensi ekonomi kawasan Sukabumi, khususnya di sektor pariwisata. Karena Sukabumi menawarkan banyak tempat wisata yang tak kalah menarik, mulai dari pantai di Pelabuhan Ratu, Curug Awang, Curug Cisakoh, hingga Gunung Gede. Tumbuh dan bergerak cepat membangun negeri, Kementerian PUPR menjadi rumah bagi insan PUPR di seluruh negeri. Tempat berbaur berbagai macam kompetensi yang menjadi saksi pembangunan infrastruktur, pekerjaan umum dan perumahan rakyat di Indonesia. Dari ranah di mana budaya kerja terpelihara subur, Kementerian PUPR melahirkan insan-insan cendekia berkarakter luhur. Berangkat dari sebuah inovasi dan pemikiran bagi masa depan, BPSDM PUPR berkomitmen untuk mengantarkan seluruh insan PUPR menjadi generasi mendatang yang profesional dan terdepan. Sejalan dengan kemajuan teknologi industri 4.0, BPSDM PUPR tidak hentinya berinovasi, mengedepankan kreativitas dengan terus berkreasi, menghasilkan dua pemikiran pembelajaran untuk kemajuan Indonesia. BPSDM Kementerian PUPR memperkenalkan sistem manajemen pengetahuan atau SIMANTU yang telah mendukung industri 4.0 seperti Internet of Things atau IoT, System Integration, Cloud Computing, Big Data, Artificial Intelligence atau AI, dan Cyber Security. Dengan sistem manajemen pengetahuan atau SIMANTU, segala ilmu pengetahuan yang telah terbentuk karena pendidikan formal maupun pengalaman di lapangan dapat dituangkan dan dibagikan untuk seluruh insan PUPR di seluruh negeri. Tidak hanya sekedar untuk mentransfer ilmu, namun juga sebagai pegangan mencari penyelesaian permasalahan dalam pekerjaan sehari-hari. Sistem manajemen pengetahuan ini akan menjadi titik temu pencari ilmu bagi insan PUPR dari berbagai penjuru Indonesia bahkan dunia, membuat kita selalu berdampingan membuka cakrawala dalam bertukar wawasan dan pengalaman. Membuka mata dan melihat dunia, memegang erat nilai-nilai luhur menjadi kunci membuka jalan menuju masa depan insan PUPR yang gemilang. SIMANTU menjadikan kebermanfaatan ilmu di masa depan sebagai tujuan yang diwujudkan melalui tanggung jawab sosial generasi pendahulu kepada generasi penerus PUPR sebagai wujud pengabdian tanpa batas kepada Ibu Pertiwi. BPSDM profesional dan terdepan.
Yang Maha Kuasa telah menganugerahkan tanah air kita keindahan alam yang tak terkira, menghampar di Nusantara seolah tak ada tandingnya di dunia. Kementerian PUPR melakukan berbagai upaya untuk mempercantik potensi wisata Indonesia agar lebih mendunia, mulai dari lingkupan Sulawesi Utara, Pulau Morotai di Maluku Utara, hingga Tanjung Kelayang, Provinsi Bangka Belitung. Saksikan Indonesia bangga mempersolek wisata kelas dunia hanya di PUPR TV. Kepadatan lalu lintas tidak hanya terjadi di jalan ruas Ciawi Bogor Sukabumi. Kemacetan juga kerap terjadi di Jakarta Outer Ring Road atau disingkat JOR, jalur penghubung Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi. PT Jasa Marga mencatat kendaraan yang melintas di JOR melaju di bawah 30 km per jam saat terjadi kepadatan. Hal ini tentunya membawa dampak negatif bagi perekonomian. Pasalnya, aktivitas industri serta mobilitas masyarakat menjadi terhambat. Kemacetan juga dinilai membuat banyak biaya dan waktu terbuang percuma. Karena itulah, pemerintah melalui Kementerian PUPR membangun Jakarta Outer Ring Road atau JOR 2. Pembangunan JOR 2 diharapkan bisa memperlancar konektivitas antar titik di kawasan Jabodetabek, sehingga mempercepat mobilitas masyarakat serta barang. Kehadiran tol ini diyakini mampu membuat distribusi dan logistik di kawasan industri terbangun, di antaranya di kota penyangga ibu kota yang berada di Banten dan Jawa Barat. Tol JOR 2 terdiri atas 7 ruas, di antaranya Bandara Soekarno-Hatta Kunciran, Kunciran Serpong, Serpong Cinere, Cinere Jagorawi, Depok Antasari, Cimanggis Cibitung, dan Cibitung Cilincing. 7 ruas ini memiliki panjang mencapai 110,4 km. JOR atau Jalan Jakarta Outer Ring Road sepanjang 110 km terdiri dari 6 ruas tol yang menghubungkan daerah Cengkareng, Kunciran, Serpong, Cinere, Jagorawi, Cimanggis, Cibitung, dan Cilincing. Kami laporkan pula bahwa jalan tol lingkar luar Jakarta 2 ini kini dalam tahap konstruksi dan sebagian besar insya Allah akan selesai pada pertengahan tahun 2020. Ruas Kunciran Serpong inilah yang menjadi salah satu ruas di JOR 2 yang telah diresmikan.
Peresmian pada awal Desember 2019 ini membuka lembaran baru bagi konektivitas jalur di ibu kota. Ruas Kunciran Serpong memiliki panjang 11 km, panjangnya 1/10 dari panjang keseluruhan tol JOR 2. Meski terbilang pendek, ruas ini dapat mempercepat konektivitas Banten-Jakarta, sehingga dapat menghemat waktu serta biaya. Selain itu, ruas Kunciran Serpong bisa mengintegrasikan kawasan industri Jakarta dan Banten, sehingga distribusi logistik lebih lancar. Manfaat lainnya yakni mempercepat perekonomian Banten sebagai wilayah penyangga ibu kota Jakarta. Pembangunan ruas Kunciran Serpong menelan dana sekitar 2 triliun rupiah dengan sumber pendanaan dari PT Marga Trans Nusantara sebagai pemegang konsesi. 11 km dari Jalan Kunciran Serpong itu penting, tidak hanya kalau kita bicara jarak itu pendek ya, tetapi dia merupakan satu ruas yang merupakan bagian yang penting dari jaringan Jalan Outer Ring Road 2 yang ada di Jabodetabek. Nah, salah satu manfaat penting dari ruas jaringan ini, jaringan JOR 2 ini adalah melakukan diversion atau mengalihkan sebagian kendaraan-kendaraan, terutama kendaraan-kendaraan berat yang selama ini menggunakan jalan Inner Ring Road dalam kota maupun jaringan Jakarta Outer Ring Road 1. Dengan lancarnya konektivitas diharapkan dapat meningkatkan daya saing Indonesia di dunia internasional, meningkatkan investasi dalam negeri khususnya di Banten, sehingga dapat menciptakan lebih banyak lapangan kerja serta mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi. Bagaimana wajah Indonesia beberapa tahun ke depan? Bagaimana masyarakat Indonesia menjalani kehidupan ke depan? Bagaimana kita hidup ketika 1.000, 1.000.000, 1.000.000.000 manusia hidup bersama? Pekerjaan kami hari ini akan membentuk masa depan kita bersama. Berdiri sejak tahun 2000, Wika Industri dan Konstruksi mendukung langkah-langkah visioner tentang masa depan. Kami bekerja dengan mereka yang peduli dengan infrastruktur, merubah wajah pembangunan, membuat gerak masyarakat menjadi dinamis. Dengan tenaga profesional dan ratusan klien, beroperasi pada 2 bidang besar, industri dan konstruksi. Kami melayani kebutuhan Anda pada fabrikasi baja, casting,
plastik, painting, tabung, anoda, industrial plant, oil dan gas. Kami beroperasi di semua daerah di Indonesia, bahkan di tempat yang paling sulit dijangkau sekalipun. Organisasi kami berpegang teguh pada kepercayaan, komitmen, dedikasi, kualitas, keamanan, tanggung jawab, ketepatan waktu, dan kompetensi. Membuat kami tumbuh, kami mewujudkan mimpi menjadi nyata. Karena mimpi kami adalah mimpi Anda. Kami adalah Anda. Anda adalah kami. From the best one, for the best one. Kepercayaan Anda adalah kekuatan kami. Wika Industri dan Konstruksi. Growing on Trust. Pembangunan infrastruktur yang pesat di Indonesia tetap memerhatikan aspek estetika. Keindahan yang didapat dari sebuah bangunan akan memberi manfaat lebih. Selain fungsi utamanya, juga memiliki 1001 nilai tambah, termasuk memunculkan potensi wisata. Bendungan Godang di Karanganyar, Bendungan Wai Sekampung di Lampung, hingga Masjid Raya Sumatera Barat. Saksikan program Warga Bicara episode 1001 Manfaat Infrastruktur hanya di PUPR TV. Jalan akses Jakarta-Depok juga menjadi langganan macet setiap harinya. Jalan Lenteng Agung serta Jalan Cinere Raya inilah jalur utama penghubung Jakarta-Depok yang selalu diwarnai dengan kepadatan lalu lintas. Karenanya, Kementerian PUPR membangun Jalan Tol Antasari Depok guna memperlancar konektivitas di Jakarta-Depok. Tol Depok Antasari ini merupakan jawaban akan kebutuhan masyarakat terhadap sistem transportasi yang cepat dan nyaman. Diharapkan dengan beroperasinya jalan tol penghubung Jakarta Selatan Depok ini mampu memecahkan masalah kemacetan di jalan arteri, sehingga dapat memperlancar mobilitas orang dan barang dari Jakarta menuju Depok dan sebaliknya.
Tidak hanya sampai di Bojonggede Depok, Kementerian PUPR akan terus melanjutkan pembangunan hingga Salabenda, Bogor, Jawa Barat. Sehingga jalan ini dapat menjadi rute alternatif dari Jalan Tol Jagorawi dari Jakarta ke Bogor dan akan terkoneksi dengan Tol Bogor Outer Ring Road atau JOR. Jalan tol Depok Antasari memiliki panjang mencapai 21,6 km. Jalan tol ini terbagi dalam 3 seksi pembangunan. Seksi 1 Antasari Brigif sepanjang 5,8 km. Seksi 2 Brigif Sawangan dengan panjang 6,3 km. Serta seksi 3 Sawangan Bojonggede sepanjang 9,5 km. Dari ketiga seksi pembangunan ini, baru seksi 1 Antasari Brigif yang telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada September 2018. Turut mendampingi Presiden dalam peresmian jalan tol ini, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Yang kita harapkan ini akan nanti juga mempercepat mobilitas orang, mobilitas barang dari Jakarta menuju ke Depok. Ini kerjasama antara swasta dan BUMN, PT JMNP dan juga BUMN PT PP dan PT Waskita. Kalau kerjasama seperti ini terus dilakukan antara swasta dan BUMN, saya kira percepatan pembangunan jalan tol yang ada di tanah air ini akan semakin cepat bisa diselesaikan. Sementara seksi 2 dan seksi 3 masih dalam tahap penyelesaian pembangunan. Waktu tempuh dari Antasari ke Brigif pun terpangkas menjadi 4 hingga 5 menit. Sebelumnya dengan kepadatan lalu lintas, Antasari Brigif memakan waktu tempuh hingga 25 menit. Jika tol tersambung sampai Bogor, maka dapat mengurangi sekitar 30 hingga 40% kepadatan arus lalu lintas ruas tol Jagorawi. Nilai investasi keseluruhan tol Depok Antasari mencapai 4,8 triliun rupiah. Sementara biaya konstruksi mencapai 3,3 triliun rupiah. Apabila pembangunan dilanjutkan hingga Bogor, nilai investasi akan bertambah menjadi sekitar 6,5 triliun rupiah. Struktur jaringan jalan bebas hambatan ini menjadi bukti Kementerian PUPR dalam membangun Indonesia. Kebutuhan akan kelancaran konektivitas di megapolitan dijawab dengan infrastruktur tol yang terintegrasi, sehingga perkembangan Jabodetabek yang pesat mampu diimbangi dengan jaringan jalan yang kuat. Dampaknya tentu mendukung pertumbuhan perekonomian ibu kota dan kota-kota penyangga Jakarta, serta meningkatkan nilai investasi dalam dan luar negeri.